Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, yang kami hormati Ibu Fitrianingsih, Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan sampai nanti bisa melaksanakan puasa Ramadan ya, dan di bulan Ramadan tetap fix sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai paripurna. Yang penting ya teman-teman semuanya, kita jaga secara fisik dan secara rohani kita untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian Qur'annya di surat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. Mari kita baca ayat yang akan kita pelajari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyatin yusi biha aw dayn abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Baik, ini satu ayat tapi pembahasannya mungkin enggak selesai satu pertemuan ini karena ini masuk pembahasan waris ya. Jadi nanti akan kita jelaskan sebelum atau pra pembagian waris lebih dahulu, kemudian masuk ke pembagiannya, mungkin setelah itu baru bagian-bagian setelahnya. Baik, kita terjemahkan dulu ya biar kita mengerti maksud ayat ini. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, di dalam anak-anak kalian. Lidzakari, bagian bagi anak laki-laki, mithlu hazzil unthayain,
seperti bagiannya 2 orang anak perempuan. Fa in kunna nisaan, maka jika mereka adalah wanita-wanita fauqas nataini, di atas 2 orang, falahunna sulusa, maka bagian mereka adalah 2/3 ma taraka, apa yang sudah dia tinggalkan. Wa in kanat wahidatan, dan jika adalah anaknya 1 perempuan, falahan nisfu, maka bagiannya adalah separuh. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, likulli wahidim minhumas sudus, bagi tiap-tiap seorang bapak ataupun ibu dari keduanya, as-sudusu 1/6 mimma taroka, dari apa yang dia tinggalkan, ingkana lahu walad, jika yang meninggal itu punya anak. Fa illam yakul lahu walad, maka jika tidak mempunyai baginya anak, wa warithahu, maka mewarisinya abawahu, bapaknya, fali ummihi, maka bagian ibunya as-sulusu 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun, maka jika adalah bagi yang meninggal itu punya saudara perempuan atau saudara laki-laki, fali ummihi sudus, maka bagi ibunya 1/6. Mim ba'di wasiyatin, dari sesudah wasiat, yusi biha, mewasiatkan dengannya, audainin, atau hutang. Abaukum, bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, la tadruna, tidaklah kalian mengetahui, ayyuhum, yang mana mereka, aqrabu, lebih dekat, lakum, bagi kalian, naf'an, manfaatnya. Faridhatan minallah, ketetapan itu dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah aliman hakima, maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, teman-teman semuanya, ini sedikit kami ringkaskan ya, karena sebelum membagi waris itu harus kita ketahui dulu rukun waris itu ya, biar kita lebih jelas. Rukun waris itu ada ya 3. Yang pertama adalah adanya pewaris yang pewarisnya yang mewariskan. Kemudian yang kedua adanya ahli waris ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya harta yang ditinggalkan atau yang diwariskan. Ya, kalau nggak ada ahli waris terus bagi apa? Ya. Kalau nggak ada ahli warisnya dibagi siapa? Ya, kalau nggak ada hartanya, sing pak dibagi apa? Hutang. Ini maka ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah adanya pewaris. Ya. Adanya hukum waris itu adalah kalau yang ya, punya harta atau waris itu sudah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia namanya bukan waris. Ya, itu nanti masuknya ke hibah. Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Ya, tapi dinamakan waris itu ya yang punya harta itu sudah meninggal dunia. Ya, kalau aku sebagai waris kok gitu. Belum meninggal kok namanya bagi waris, itu enggak tepat. Ya, itu enggak boleh, itu hibah namanya. Ya, jadi bagi waris itu yang bagi Allah, ya, bagiannya ditetapkan oleh Allah, ya, maka rukunnya adalah yang mewarisi atau pewarisnya itu sudah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu ada 3 kategori. Yang pertama mati, ya, meninggal secara hakiki. Maksudnya hakiki itu dia diketahui secara umum bahwa seseorang itu meninggal dengan sangat bisa dibuktikan karena orang menyaksikan semua ini jenazahnya dia sudah meninggal. Ya, jadi
kabarnya sudah kita dengar, kemudian menyaksikan benar si A itu benar-benar disaksikan dilayati orang banyak sudah meninggal dunia. Itu namanya mati atau meninggal secara hakiki. Sudah enggak butuh macam-macam gitu kan. Ya, seandainya butuh surat ya tinggal minta surat kematian. Ya, itu namanya mati hakiki. Yang kedua, mati secara hukmi. Ya, mati secara hukmi itu artinya kematiannya ditetapkan oleh pengadilan. Misal ada orang merantau kemudian tidak jelas kemana kabarnya. Sudah puluhan tahun nggak pernah ngasih kabar, hilang nggak kenal, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, ada yang seperti itu ya? Ada. Ya. Tapi dia di rumah, di kampungnya itu meninggalkan banyak harta. Ada sawah, gitu, ada ladang, ada rumah, mungkin ada juga mobil dan seterusnya. Ya, tapi ini orangnya mungkin juga sudah punya keluarga, tapi dia merantau, nggak tahu kemana tujuannya, sudah nggak ada kabar lagi, nggak ada konteks lagi. Di browsing di mana, ya, Facebook gitu ya, nggak ada. Ya, di IG juga tidak ada. Ya, dicari, di browsing dimanapun nggak pernah ketemu namanya si itu. Ya, apakah sudah meninggal atau belum? Nah, pihak keluarga ya, bisa mengajukan kepada pengadilan, bukan dipatekke ya, ya, tapi harus diperkirakan ini orangnya sudah meninggal dunia. Maka nanti yang memutuskan seorang itu meninggal dunia atau belum adalah dari pengadilan. Nah, pengadilan mungkin mengumumkan apakah benar si A ini meninggal atau belum gitu kan. Ya, sehingga nanti akan terjadi satu keputusan. Nah, setelah itu baru boleh bagi waris. Ya, setelah ada keputusan dari pengadilan. Nah, terus nanti bagaimana Pak kalau setelah diputuskan pengadilan bahwa dia sudah meninggal, terus nanti juk-juk datang, hukum warisnya gimana? Batal atau tidak? Iya. Kan sangat mungkin kan, setelah itu, setelah dibagi waris semua, orangnya juk-juk datang gitu. Loh iki wonge jek urip gitu. Nah, itu keputusannya pengadilan batal apa tidak? Iya. Hartanya dikembalikan apa tidak? Ini ya, kenapa? Karena yang diputuskan oleh hakim itu keliru. Maka hukumnya kembali kepada hukum asal bahwa orangnya masih hidup. Maka tinggal nanti penyelesaiannya apakah dia rela apa tidak sudah dibagi. Toh seandainya dia meninggal pun juga bagiannya itu kepada anak-anaknya. Kan begitu. Ya, baik. Yang ketiga, mati secara takdiri atau meninggal ya secara takdirnya. Ini adalah seperti orang yang berangkat berperang ya. Setelah itu terus enggak ketahuan pulang apa tidaknya. Ya, ini hampir sama dengan yang kedua tadi secara hukumi, tapi ini posisi kemungkinan meninggalnya itu lebih kuat gitu. Kenapa? Karena dia berangkat perang. Namanya perang itu kan 50% plus 1 adalah mati. Nah, maka ketika perang kok enggak pulang, maka ini bisa dipastikan sudah meninggal dunia. Atau dia ditawan, dipenjara, ya, diasingkan begitu, terus enggak ada kabar. Ya, maka kemungkinannya dia sudah meninggal. Itu yang takdiri. Jadi secara takdir itu lebih kuat bahwa dia itu sudah meninggal. Tapi yang kedua itu ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin hanya perkiraan saja. Yaitu kalau sudah diputuskan yang penting si A sudah meninggal dunia, maka baru itu nanti dibagi waris. Rukun yang kedua adalah adanya ahli waris. Ya, adanya ahli waris. Ya, kalau nggak ada ahli waris terus dibagi ke siapa? Gitu. Maka nanti
syarat ahli waris itu yang berhak menerima warisan itu minimal ada 3. 1, ada hubungan nasab. Ya, ada hubungan nasab. Anak angkat itu dapat warisan enggak? Anak angkat loh. Ya, jadi dia enggak punya anak nih. Tujuku dia angkat anak tapi binkan dia. Kan anaknya seperti itu biasanya kan. Kakaknya itu dianggap sebagai anak dia. Anak adopsi padahal. Ya. Dan parahnya lagi anak itu enggak tahu kalau itu anak angkat. Sering terjadi. Kalau anaknya laki-laki itu mungkin sedikit masalah, sedikit masalahnya sedikit. Tapi kalau anaknya perempuan itu yang nanti banyak masalah. Kenapa? Karena dia harus menikah dan harus ada wali yang mau menikahkan. Ya. Ketika orang tuanya aku nggak berhak menikahkan kamu, mesti anaknya akan tanya, ada bapak sopo. Jadi adopsi itu ya boleh, tetapi jangan memutuskan nasab orang tua aslinya. Ya. Dan jangan biarkan anak itu tidak berbakti kepada orang tuanya asli kalau masih hidup. Ikan kasihan anak itu nggak bisa berbakti karena nggak dikasih tahu. Harusnya kan dia bisa datang orang tuanya sendiri. Orang tua sendiri juga mau datang, mau kangen sama anaknya kan sangat mungkin. Tapi ini ada yang bahasanya itu egois. Iya, egois. Dari mulai bayi ya toh wis dipek begitu ya, padahal orang tuanya deket itu. Ya. Pokoknya kamu nggak boleh ngaku kalau kamu ibunya. Soalnya aku yang biayai dari kecil, yang membesarkan, yang merawat itu. Ya, khawatirnya terus nanti melu dia kan begitu. Nah, itu sebenarnya sangat bertentangan dengan semangat adopsi itu. Ya. Nah, cuman tadi egoisme itu pasti muncul, aku sing ngopeni kok. Bahkan ada yang sejak dalam kandungan. Ya, jadi bahasanya nuku bayi itu ya. Ya, jadi wes kamu hamil tak biayai ya rezeki makan kamu, pakaian kamu, air susunya dan seterusnya. Tapi kalau sudah lahir nanti serahkan kepada saya. Jadi belinya itu sejak dia hamil gitu. Ya, ada yang sampai seperti itu. Ya, karena kehamilan yang enggak dikehendaki. Kan ada kehamilan yang enggak dikehendaki ya. Ya. Meskipun itu sudah suami istri. Ya, jadi ada suami istri, ya, dilalah anak ini wis akeh gitu. Nah, kemudian hamil lagi istrinya. Lah, ya suaminya atau wah ini gimana ya anaknya wis 7, dhewe wis kesulitan. Ya, kok kamu sih hamil meneh gitu. Ya, wis gugurke. Ya, akhirnya istrinya nggak mau gugurkan. Udah gini kalau kamu nggak mau nanti bayi ini biar diadopsi oleh siapa yang mau. Akhirnya terus ada transaksi tadi wis pokoknya uripmu tak jamin, ya toh, rezekimu makanmu tak jamin tapi nanti lahir anaknya buat kami. Ya, itu ada yang sampai seperti itu. Nah, jadi jangan biarkan hak anak untuk berbakti kepada orang tuanya asli itu dicegah, dihalangi. Ya, kalau bisa ya diasuh bareng-bareng. Dia kasih tahu ini adalah orang tua kamu asli, ini kamu juga harus berbakti, itu enak semua. Ya, jadi kalau nanti mau menikahkan tinggal manggil orang tuanya asli, itu jadi seneng gitu. Ya, tapi kan pengennya dikuasai kasih sayang anak itu. Ya. Nah, baik, jadi yang pertama syaratnya ahli waris itu adalah ada keturunan nasabnya, nasab ya. Nah, pertanyaan sekarang, nyun sewu, suami istri, ya, tapi ini hamil di luar nikah, ya, hamil di luar nikah, apakah dapat warisan dari bapaknya? Meskipun itu benihnya dari bapaknya, itu repot itu loh. Dapat warisan nggak dari bapaknya itu? Kalau secara biologisnya, ya, itu anaknya bapaknya.
Tapi secara hukum nikah ya, itu dinikahi ya, setelah ini hamil. Pertanyaannya, anak ini dapat warisan apa tidak? Dari bapaknya. Kalau dari ibunya jelas kan, karena ibunya adalah yang melahirkan. Maka semua anak pasti punya ibu, ya. Dan pasti punya bapak, cuman nggak jelas siapa bapaknya. Yang repot itu, yang repot ya. Jadi hamil di luar nikah itu problemnya nanti banyak sekali, ya. Problemnya luar biasa. Kenapa? Ya karena salah sejak awal. Maka nikah itu menjadi pondasi ya untuk membangun kebahagiaan seterusnya. Jangan sampai ya halim di luar nikah, hamil di luar nikah itu nanti kasihan anaknya. Meskipun sekarang ada kebijakan untuk administrasi ya bisa dijadikan di satu kakak itu, tapi binnya tetap bin ibu gitu. Ya, jadi kalau binnya bin ibu berarti dia nggak dapat warisan dari sisi bapaknya, ya dari nasab bapaknya, ya ki bapakmu tapi orang iso marisi aku meskipun bapaknya kaya sekalipun. Ya. Jadi kasihan, kasihan. Yes, bapak polah anak kepradan itu. Ya, biasanya kan kebalik ya, anak polah bapak keprada. Kalau ini enggak, ini kebalikan. Bapaknya sing polah, anaknya yang keprada gitu. Ya, jadi harus ada satu keturunan nasab yang jelas. Nasab pun itu nanti bertingkat-tingkat. Ada nasab yang sangat dekat, yang enggak bisa halangi warisnya. Siapa itu? Anak. Yang kedua siapa? Cucu. Itu. Kalau ada anak, cucu enggak ada. Kemudian ke atas ya bapak. Kalau nggak ada bapak ya kakek atau nenek. Ini jalur yang nggak bisa diputus atau nggak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi ada ahli waris yang ring 1, ada ahli waris yang ring 2 gitu. Ya, kalau saudara itu bisa terhalangi kalau dia punya anak laki-laki. Nah, ini baru prolog pembukaan untuk pembagian waris, ini harus kita tahu dulu. Yang kedua ya, adalah karena pernikahan. Ya. Jadi selama ada pernikahan, maka dia berhak mendapatkan warisan. Misalnya ada seorang menikah, ya, kemudian suaminya meninggal, maka istrinya dapat warisan. Tapi ketika setelah menikah kemudian cerai, setelah itu mantan suaminya meninggal, mantan istrinya dapat warisan enggak? Enggak dapat. Karena sudah enggak ada lagi ikatan pernikahan. Ya, jadi yang menjadikan dia dapat warisan adalah karena ada pernikahan. Nah, pertanyaannya adalah pernikahan yang mana? Itu, pernikahan yang dilegalkan oleh pemerintah atau termasuk pernikahan siri. Itu. Kalau menurut hukum pemerintahan, nikah siri itu enggak dapat warisan. Nikah siri ya, istri siri itu enggak dapat warisan. Kenapa? Karena enggak dia bisa buktikan mana surat nikahmu. Maka kasihan itu. Ya, kalau sampai nikah siri, hak-hak istri itu enggak terpenuhi nantinya. Kenapa? Enggak ada bukti. Maka sebagian ulama mengharamkan nikah siri. Bukan karena menurut agama enggak sah, tetap sah menurut agama, tapi banyak madorot. Ya, banyak madorot, banyak hak-hak perempuan yang nanti tidak terjaga di situ. Karena cenderung wes ora seneng atau ada masalah tinggal. Lah ora ana buktinya. Gitu. Enggak ada hitam di atas putih. Ya, dan mereka kalau nuntut mau gimana nuntutnya? Ya, mau foto-foto. Ini gambarnya, ini videonya.
Ya. Tapi kalau ketika nggak bisa nunjukkan bukti surat nikah, nggak bisa. Ya, karena sekarang itu legal formal menjadi satu acuan penting untuk memberikan satu keputusan. Ya. Tetapi ada pula yang berpendapat nikah siri itu tetap harus dapat warisan. Istri siri tetap harus dapat warisan. Kenapa? Ya karena dia menjadi istri yang sah menurut agama. Tetap statusnya adalah istri, punya hak pernikahan di situ. Nah, maka seorang suami harus mengetahui ya, bahwa itu tetap istri yang berhak mendapatkan warisan. Apakah bagiannya sama istri yang sah dengan istri siri? Bagiannya sama enggak? Bagiannya sama enggak? Bagiannya sama. Bagiannya sama. Jadi istri itu ya bagiannya adalah kalau suami enggak punya anak, bagian istri 1/4. Ya, 1/4. Dibagi berapa jumlah istrinya, baik yang sah atau yang enggak sah atau siri tadi. Ya, misalnya istrinya 2 ya 1/4 itu bagi 2. Ya, itulah makanya enggak mau dimadu gitu kan. Wis entuk sithik dibagi sisa. Ya. Tapi gonogininya beda. Ya, gonogini itu dihitung sejak kapan dia diperoleh. Ya. Jadi nanti dibahas di bab berikutnya yang tirkah itu. Jadi gonogini itu ya, akan diperoleh ya, ditentukan sejak kapan dia memperoleh harta itu secara bersama-sama. Istri baru kok cukup-cukup kok minta gonogini, dari mana? Ya, ya kasihan istri tua, ya kan, yang sudah berbakti sejak lama, kok gonogininya mau disamakan, nggak bisa. Tapi bagian warisnya sama, gonogininya yang berbeda. Ya, jadi seorang mendapatkan warisan karena sebab pernikahan. Ya. Setelah nggak ada pernikahan, ada perceraian, maka tidak ada lagi warisan. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena ada hubungan Islam, agamanya tetap sama Islam. Ya, itu syarat ya. Jadi syaratnya ahli waris yang mendapatkan warisan itu dia ada hubungan akidah yang sama, Islam. Maka meskipun dia ada keturunan nasab, ada pernikahan, tapi beda agama, nggak dapat warisan. Contoh nih, seorang suami menikah dengan perempuan Nasrani atau non-Islam. Ya. Ketika suami meninggal dunia, istrinya yang non-Islam itu, dia dapatnya gonogini tapi nggak dapat warisan. Ya, difahami ya? Jadi karena beda agama, meskipun anak, meskipun orang tua, meskipun saudara, meskipun itu suami atau istri, dia nggak dapat warisan karena beda agama. Ya, syarat ahli waris yang mendapatkan warisan adalah yang satu akidah, satu agama. Oke, kemudian karena sebab memerdekakan budak, ya. Jadi seorang budak dimerdekakan si A. Maka ketika mantan budak atau yang merdeka itu nanti meninggal dunia, maka yang memerdekakan itu berhak mendapat warisan dari yang dimerdekakan. Tapi tidak sebaliknya. Ya. Misalnya yang meninggal adalah yang memerdekakan, maka budaknya dapat warisan, enggak. Tapi yang berhak hanya yang memerdekakan budak. Contoh misalnya ada si fulan itu budak. Nah, saya memerdekakan si fulan itu. Ya, di si fulan saya merdekakan, dia sudah enggak jadi budak. Nah, kemudian dia punya usaha dagang kaya raya. Kemudian meninggal dunia. Ya, maka yang memerdekakan yaitu saya berhak mendapatkan warisan dari budak itu. Nah, mantan budak ya. Tapi kalau yang meninggal saya, budak atau mantan budak itu enggak dapat warisan. Oke. Itu syarat yang mewarisi atau pewarisnya. Sekarang
Yang ketiga, adanya tirkah atau harta yang diwaris. Ya, yang pertama adalah pemisahan harta dulu. Karena ketika dia meninggal kan sangat mungkin hartanya bercampur dengan hartanya yang lain. Misalnya bercampur dengan hartanya istri, bercampur mungkin dengan hartanya orang tua kan gitu. Maka harus dipisahkan dulu mana harta miliknya miliknya yang meninggal itu. Miliknya pewaris itu mana? Maka termasuk salah satunya adalah gonogini. Ya, gonogini kan dalam rangka memisahkan mana harta suami, mana harta istri. Karena itu kerja bareng setelah menikah. Ya, jadi contoh misalnya suami istri ya sebelum menikah nggak punya apa-apa, ya rumah nggak punya, sawah nggak punya, mobil nggak punya, wis modal dengkul. Kemudian menikah. Nah, setelah menikah berkah, gitu. Kemudian bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah begitu. Nah, ketika kemudian suami meninggal dunia, itu harta milik siapa? Apa milik suami semua? Ya. Nah, terus istri punya apa kalau gitu? Nah, maka ini semua harta yang ada, ya, karena ini kerja bareng, meskipun istri di rumah, itu sebenarnya dia punya andil kerja di situ. Dia nggak akan bisa bekerja kalau di rumah berantakan. Yang jaga anak siapa? Dia. Yang masakin siapa? Sing ngumbahi sapa? Termasuk sing mijeti barang itu sapa? Ya, nah ini jadi hartanya harus dipisahkan dulu. Mana yang punya istri, mana yang punya suami. Baru setelah itu diputuskan misalnya 50-50. Ya, setelah terkumpul semua dihitung jumlahnya 500 juta misal. Ya, maka kemudian dibagi 250 untuk istri, 250 untuk suami. Lah yang dibagi waris itu yang punya suami. Berarti istri dapat warisan dari 250 juta itu, dapat lagi. Jadi sudah dapat 250, dapat bagian dari waris sebagai seorang istri. 1/4 atau 1/8. Ya, jadi pemisahan dulu ya. Termasuk ini harta gonogini atau harta gawan. Jadi misal ya, seorang suami istri menikah, sebelum menikah suami sudah punya rumah. Suami sudah punya sawah. Suami sudah punya mobil. Gitu. Kemudian menikah. Dan ini kan modelnya suami sudah banyak nih. Nah, ketika kemudian suami meninggal dunia, ini harta yang dibawa sebelum menikah itu menjadi miliknya suami, nggak bisa gonogini. Itu bukan harta gonogini, itu harta miliknya suami yang itu diwaris. Itu bukan milik bersama. Yang milik bersama setelah menikah itu. Maka nyuwun sewu ya, kalau mau menikah dihitung dulu hartanya. Bukan berarti kamu modal apa, aku modal apa. Ya, bukan begitu. Ya, tetapi supaya jelas jika salah satu meninggal itu yang mau dibagi waris yang mana gitu loh. Ya. Jangan sampai nanti pihak keluarga ya itu terus majukan pertanyaan, lu ini kan harta gawan gitu. Ya. Maka anak juga harus tahu gitu. Ini dulu bawaan orang tua sebelum menikah. Ya, ini pentingnya detail, jelas, transparan dalam masalah harta dalam rumah tangga. Ya, meskipun pengelolaannya bersama, ya, itu Islam harus jelas kepemilikan harta. Tidak boleh gampang kok suami istri aja kok ribut. Bukan ributnya. Lebih baik ribut sekarang daripada nanti ribut di akhirat. Itu. Ini kan ribut di akhirat kan berapa? Dianggap ini punyanya suami semua. Gitu. Terus istri nggak dapat apa-apa. Berarti suami makan hartanya, gitu. Istri, bahkan anak yatimnya. Di akhirat dia baru rasa itu. Nah ini, jadi teman-teman semuanya,
Ketika sudah ada harta, seseorang meninggal dunia itu harus dipisahkan dulu. Harus jelas harta yang mau diwaris yang mana. Termasuk nyuwun sewu, harta yang sudah dihibahkan itu enggak bisa jadi warisan. Ya, sudah dihibahkan kok jadi warisan. Berarti mengambil yang sudah diberikan. Contoh, ya, semasa masih hidup, saya punya anak 3. Ya, masing-masing sudah saya kasih hibah tanah sawah. Anak pertama sawah di sana, anak kedua sawah di sini, anak ketiga sawah di situ. Sudah semua. Maka ketika kemudian saya meninggal dunia, yang sudah diberikan itu bukan harta warisan. Yang belum dibagi itulah yang nanti jadi warisan, gitu ya. Jangan sampai ini kan hartanya orang tua kamu. Iya, tapi sudah diberikan saat masih hidup. Maka orang tua yang hati-hati saat memberikan itu ada bukti. Ya, minimal sudah sertifikatnya itu sudah ada nama anak-anaknya gitu. Itu orang tua yang insya Allah tidak akan menimbulkan masalah untuk anak-anaknya. Tapi kalau tidak, ya hanya omongan saja, apalagi pembagiannya enggak adil, ya itu cenderung anaknya protes sangat mungkin. Begitu anak pertama 1 hektar, anak yang kedua 1/2 hektar, anak yang ketiga 1/4 hektar. Ya tekan gue nih sama-sama kecil nggak ada yang protes, nggak ngerti. Ketika sudah besar, lah kok baginya gini? Tuh, siapa yang salah? Siapa yang memunculkan permasalahan dalam rumah tangga? Ya orang tuanya yang nggak hati-hati tadi ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan ya, jangan abai ya, karena itu hubungannya dengan kerukunan keluarga anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita meninggal dunia menyisakan perseteruan, rebutan warisan. Ya repot orang tuanya yuk. Wah, nek ngerti anaknya bengkerengan gitu ya gelo. Nek golek kangelan tekan gone rebutan. Tuh. Ya, jadi berpikirlah untuk masa depan anak kita, kalau mau diberi langsung sertifikatkan. Beri sertifikatkan, atau kalau tidak dinotariskan si A dapat ini, si B dapat ini, tapi yang adil. Ya. Jaga jangan mentang-mentang ini anak kinasih kemudian diberikan yang paling banyak. Hindari itu. Ya, karena anak-anak itu kadang punya kedengkian ya, dengan saudara-saudaranya. Tapi kalau pembagiannya sama, insya Allah adil. Kalau mau lebih adil, bagilah biar Allah yang bagi dalam hukum waris. Nah, nyun sewu, kecenderungan kita itu biasanya ya bagi itu biar nanti enggak dibagi warisnya, kan begitu. Ya, padahal mana yang lebih baik, dihibahkan atau biar waris yang bagi gitu. Ya, ya tergantung situasi dan kondisi kalau seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, ya setelah hartanya jelas, yang kedua apa? Misalnya sudah ketahuan harta yang diwariskan 100 juta, maka jangan langsung dibagi. Apa? Gunakan untuk perawatan jenazah. Ya. Nah, kalau enggak itu perawatan jenazahnya dari mana? Kan orang yang mandiin itu juga butuh biaya. Oh, kuburan itu kalau sekarang di desa-desa masih gratis ya. Kalau di kota-kota besar, ya itu kuburan bayar itu. Ya, bayar. Ya. Ada sewanya itu. Di Semarang itu di Gunung Pati kita punya Asia yaitu punya makam Husnul Khotimah. Ya, makam Husnul Khotimah. Tahu satu lubangnya 2 kali 1 meter ya, itu 2 meter kali 1 kan, rumah masa depan kita itu, ya, itu bisa sampai 40 juta, kaplingannya itu 40 juta, tapi selamanya, gitu loh. Jadi bayar sekali, ya. Bisa juga mungkin karena pengurus atau keluarga itu. Ya 20 juta itu, tapi yang jelas itu ada
Karena tanahnya juga beli kan gitu. Tanahnya juga beli, maka dia di situ ya kalau mau meninggal ternyata sudah full gitu. Ya, kami datang ke sana itu kelihatannya masih kosong. Jebule wis dikaplingi gitu. Iya, sampai sekarang mau buat lagi tempat yang baru karena ini sudah full. Kan nggak bisa satu makam kemudian untuk 2 orang itu kan nggak bisa. Kecuali makam umum. Ya, makam umum itu nek wis 10 tahun, 20 tahun kan sudah tinggal tulang. Gali lagi gitu. Kalau ini enggak, dia punya sertifikat itu. Dia benar-benar kapling masa depan itu. Ya, itu enggak bisa digusur kalau itu gitu. Ya, jadi dia punya sudah ditata rapi gitu. Ya. Saya tanya, loh ini kan belum digali semua. Iya Pak, tapi ini sudah banyak yang kapling. Ya di Gunung Pati itu. Ya. Sekarang sudah mengembangkan lagi. Jadi makam itu sekarang jadi butuhan ya dan bayar itu. Bisa dicicil juga itu. Iya. Jadi orangnya belum meninggal dia sudah nyicil dulu, nanti saya dimakamkan di sini. Namanya husnul khotimah, dia punya syarat khusus. Ya, yang harus dikuburkan di sini satu harus muslim. Ya, harus muslim gitu. Itu syarat utamanya harus muslim. Ya. Jadi ketika dikumpulkan itu kan di alam barzahnya mungkin gitu. Dia enggak berisik sama teriakannya orang-orang kafir gitu ya. Kalau sampingnya orang kafir kan bengok-bengok terus itu. Ya, lagi istirahat terganggu ya kan. Ya mungkin dia pengen istirahat di ya, kuburannya itu dalam kondisi yang nyaman, tenang gitu kan. Ya. Jadi itulah kenapa orang kafir tidak boleh dikuburkan di areanya orang Islam. Ya bengok-bengok terus. Ya. Jadi biaya perawatan itu ditanggungkan, diambil dari harta warisan. Kalau enggak langsung dibagi, simpak ngopeni sopo, simpak bayari tukang kuburnya, penggalinya siapa. Kemudian yang kedua, laksanakan dulu wasiatnya. Apa wasiatnya? Misalnya nanti sawah yang di sana saya wakafkan, penuhi dulu itu. Ya, cuman wasiat itu syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3, ya, tidak boleh lebih. Ya, kalau 1/3 masih ditoleransi, ya, kurang boleh, tapi lebih dari 1/3 tidak boleh. Tapi ada ya, teman itu meninggal dunia, dia mewakaf tanah, ternyata dinilai itu lebih dari 1/3-nya. Padahal dia sudah wasiat, ini tanah saya wakafkan. Tapi ternyata setelah dikumpulkan harta warisannya itu lebih dari 1/3. Maka secara hukum sebetulnya wasiatnya itu batal. Tapi anaknya kasihan. Eman-eman wasiat dari bapak itu kalau nggak dilaksanakan. Maka anaknya kumpul. Anaknya musyawarah. Ya, gimana bagian waris kita masing-masing dikurangi untuk memenuhi wasiatnya bapak. Biar satu tanah gelondong itu diwakafkan. Ternyata semua ahli warisnya sepakat, setuju. Maka yang diwakafkan itu 1/3 plus kerelaan dari ahli warisnya. Nah itu boleh. Ya. Tapi kalau anaknya ada satu saja yang nggak terima, maka batal itu. Ya. Jadi pentingnya punya anak yang soleh itu seperti itu. Ya, meskipun orang tuanya, aku pokoknya ini tak wakafkan untuk masa depan saya di akhirat, investasi. Ya, ternyata lebih dari 1/3. Ya, hukum batal. Tapi anaknya terus ngerti, ya, anaknya juga terima, anak yang soleh, gitu. Anaknya ada 4, gitu. Dan alhamdulillah rela semua, akhirnya diwakafkan. Ini ya, hal-hal yang seperti ini orang yang mikir akhirat. Orang mikir akhirat tak tekan sakmono gitu. Ya. Jadi wasiat harus dipenuhi. Kemudian yang keempat, hutang. Itu bayarkan dulu. Jangan sampai bagi waris hutangnya udah ngono sing bayar. Ya. Hutang itu ada 2. 1 hutang dengan Allah, itu. 2 hutang terhadap sesama manusia. Hutang kepada Allah itu apa? Ya nazar-nazarnya.
Dulu orang tua saya nazar nyembelih kambing. Ya, itu harus penuhi nazarnya. Dari mana? Dari uang warisan itu. Sebelum dibagi waris. Ya, penuhi dulu nazarnya kepada Allah apa? Kambing. Nah, yang repot nazari sapi. Ya, uangnya cuma 100 juta nazari sapi. Ya, terus nanti utangnya banyak tekan gone ra ono sing dibagi. Gimana hukumnya? Ya enggak apa-apa, enggak ada yang dibagi. Ya, karena memang itu harus dilakukan untuk si mayit itu. Ya, hutang harus dibayar. Wasiat harus dilaksanakan. Ya, maka ini hal-hal yang harus kita ketahui, harus kita lakukan sebelum pembagian waris. Dan kalau bisa, teman-teman semuanya, segera. Ndak usah nunggu nanti ini kuburannya durung kering kok wis pak bagi waris. Ya. Baru saja meninggal kemarin kok wis ribut waris. Ya, justru semakin cepat itu semakin baik. Ya, biar apa? Biar hartanya itu enggak dimakan oleh siapa-siapa. Biar jelas itu. Maka ketika seorang meninggal langsung koordinasikan keluarga hartanya apa saja. Gitu. Ahli warisnya siapa saja langsung eksekusi. Ya, sehingga yang meninggal itu enggak punya beban. Hutangku kok belum dibayar-bayar ke, gitu. Nadarku kok belum dipenuhi. Maka anak yang tahu, anak yang solih, dia akan hubungi teman-teman bapaknya, kemudian ditanya apakah punya hutang apa tidak. Dia akan tanya tempat-tempat bekerjanya, apakah punya wasiat atau tidak. Untuk apa? Untuk menyempurnakan itu, meninggalnya hubungan dunia dengan dia, sehingga di akhiratnya loss sudah, nggak ada tanggungan lagi. Coba bayangkan meninggal dunia kok masih punya hutang. Rasul saja nggak mau nyolati kok. Rasul saja nggak mau, kecuali hutangnya ke bank. Itu. Ada jaminan kan? Ya, bisa langsung lunas. Ya. Jadi ini penting ya untuk kita pahami. Jadi hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama manusia itu juga harus kita pikirkan. Ya, siapa yang melunasi hutang-hutang itu. Ya, jadi, cuman yang jadi masalah lagi adalah ketika asetnya itu berupa benda mati. Ya, misalnya sawah atau rumah itu kan harus dijual dulu, ya. Atau ada yang nyusui, ya, itu nanti jadi masalah juga ketika mau bagi waris. Ya, ada masa sawah kemudian anaknya 3 terus dibagi 3 begitu, ya kasihan yang di belakang, enak yang di depan, ya. Maka praktis dan teknisnya adalah ya diuangkan, dinilai itu kira-kira ditaksir harganya berapa yang wajar, jangan dimarkup, jangan direndahkan, biar baginya nanti jelas. Ya itu teman-teman semuanya. Ya kemudian sedikit masalah hibah. Yang namanya hibah itu orangnya masih hidup ya. Kalau sudah meninggal namanya waris. Ya jadi kalau mau sekarang ini mau bagi anaknya berapa? 3. Udah kamu sertifikat ini, kamu sertifikat ini, kamu sertifikat ini. Silahkan langsung balik nama, itu hibah namanya. Mobil juga begitu. Tapi atas nama itu belum pemberian ya. Misalnya mobil atas nama istri, mobil lagi atas nama anak pertama. Itu belum, kalau belum diakadkan, termasuk sertifikat, belum belum diberikan tapi masih atas nama saja, itu belum menjadi haknya. Ya. Tetapi kalau sudah diikrarkan ini punyamu, maka ini saya rubah namanya menjadi nama kamu. Itu berarti sudah resmi. Tapi kalau atas nama, kan atas nama sekarang banyak. Ya, atas nama tapi bukan milik gitu kan. Apalagi orang yang uangnya banyak terus pencucian uang, ya, asetnya diatasnamakan orang lain. Ya, kasusnya sekarang muncul kan begitu. Uangnya banyak bingung Pak nyimpan, akhirnya diatasnamakan tukang sapu. Ya, jadi yang seperti itu belum menjadi hak milik. Ya. Meskipun secara legal formalnya itu namanya sudah dia, berarti hak milik dia kan gitu.
tapi secara resmi dia belum ini punyamu enggak, itu hanya atas nama. Ya, tapi menurut hukum ya positifnya itu sudah menjadi hak milik karena atas namanya dia. Gitu. Nah, di pengadilan tetap menang yang punya nama. Gitu. Baik, kemudian yang kedua diberikan ketika masih sehat, jangan diberikan ketika masih sudah sakit itu. Ya, nanti cenderung tidak adil, buru-buru dan seterusnya. Maka diberikan, dihibahkan ketika masih sehat. Ya. Terus tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian pemberiannya harus secara adil. Ya, jangan pilih kasih. Atau pemberiannya sesuai dengan bagian waris, itu boleh. Ya, misalnya anak perempuan dapatnya separuh, anak laki-laki dapat satu, boleh. Ya, jadi dia tapi bukan bagian waris ya, tapi pembagian hibahnya seperti pembagian waris. Itu dibolehkan. Kemudian setelah itu, ya, baru kemudian menetapkan siapa ahli warisnya. Ya, ahli warisnya si A, si B, si C, termasuk ayat yang 11 tadi. Ya, kemudian setelah ketahuan ahli warisnya, kemudian baru ditetapkan bagian warisnya. Anak dapat berapa, istri dapat berapa, ya, saudara dapat berapa dan seterusnya. Nah, itu nanti masuknya di pembagian waris yang ayat tadi kita pelajari. Ya, di ayat ini secara global kita jelaskan, misalnya ya, bagian per laki-laki itu 2 bagian perempuan, 2:1. Ya. Kemudian bagian anak perempuan, anak kan ada yang punya anak perempuan semua, 3 itu perempuan semua, terus baginya gimana? Bagian anak berapa kan gitu. Kalau bagian anak lebih dari 2, anaknya 2 perempuan semua atau 5 perempuan semua, dapatnya adalah 2/3. Ya, dibagi jumlah anak. Ya, jadi nanti bisa dihitung, aku 3 itu semuanya adalah laki-laki perempuan, maka bagiannya adalah 2/3 dibagi jumlah anaknya. Ya. Kemudian kalau jumlah anaknya 1 perempuan saja, tunggal, nggak ada anak laki-laki, nggak ada yang lain, hanya 1 tok anak perempuan, maka bagiannya adalah separuh. Ya, jadi yang punya anak perempuan cuma 1 tok, nggak ada yang lain, bagian anak itu hanya separuh. Ya. Nah, kemudian bagian orang tua, ya, orang tua bagiannya berapa? Bapak ataupun ibu, kalau yang meninggal itu punya anak, ya, maka bagiannya adalah anak laki-laki ya, atau anak laki-laki dan perempuan, maka bagian orang tua bapak 1/6, ibu 1/6. Ya, kemudian kalau nggak punya anak, maka bapak menjadi asobah, ya, ibu menjadi naik 1/3. Ya. Kemudian kalau dia punya saudara, ya, kemudian bagian ibunya turun lagi menjadi 1/6, bapaknya menjadi asobah. Nah, itu nanti kita jelaskan detailnya gitu ya. Nek ini kayaknya udah bingung. Ya, bisa kita buat daftarnya ya. Jadi yang misalnya anak itu bagiannya berapa, istri dapat bagian berapa, itu nanti bisa lebih detail. Ya. Nah, itu berarti 2/3 ya. Kita dibagi berapa jumlah warisnya gitu ya. Kalau masih punya orang tua itu nanti dapatnya asobah sisanya. Jadi 2/3 bagi anak, sisanya untuk orang tua. Gitu. Nah, nanti yang lain itu kalau ada orang tua, saudara dapat apa tidak, itu nanti ada tabelnya, ada aturannya. Baik teman-teman semuanya, ini barangkali yang kita jelaskan, ini belum masuk di ayat yang ke-11 nih ya, jadi baru pembukaan tentang masalah waris. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz terkait waris. Tadi dijelaskan terkait pembagian harta waris yang bentuknya berupa benda mati ya, atau tanah dan sebagainya. Nah, ketika itu
dalam bentuk benda mati atau sertifikat katakanlah. Itu kalau dibagi waris itu kan belum ada terkait nominal dan sebagainya. Mungkin bisa dipecah-pecah dan sebagainya. Itu harus dijual dulu, nanti dibagi waris lagi atau gimana Pak Ustadz? Saya bingung gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jadi kalau misalnya harta warisnya itu tanah kapling, ya tanah kapling itu kurang lebih ukurannya berapa sekarang? 10 kali 10 mungkin ya. Kaplingan sekarang segitu ya. Iya ada macam-macam. Rata. Iya, pokoknya kurang lebih misalnya 200 meter lah gitu ya, lumayan panjang. Ya, misalnya dia punya harta waris cuma satu, yaitu tanah kapling seluas 200 meter. Anaknya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, kalau itu kan berarti 2:1, ya. Berarti 200 meter itu dibagi 3. Ya, bagi 3 kan. Nanti yang 2 itu bagiannya laki-laki, yang 1 bagiannya perempuan. Kan begitu. Nah, kalau dibagi tanah langsung angel. Gimana baginya itu? Dibagi 3, 1, 2, 3 gitu. Iya, nanti yang di tengah jalannya dapat dari mana? Gitu. Terus 200 bagi 3 itu dapatnya berapa meter? Kalau mau dibagi 1, 2, 3 itu memanjang semua. Ya. Buat apa seperti itu? Ya. Mau dibagi sekit miring begini juga angel. Ya. Maka itu teknik saja sebenarnya. Yang penting tahu bagiannya 2:1, gitu. Ya, kalau mau dibagi mentahan tanah, ya itu adanya, gitu. Tapi kalau mau dibagi lebih bisa dinikmati, ya sudah dijual atau diuangkan. Kira-kira kalau sekarang 200 meter itu 1 meternya 1 juta, berarti dia dapat 200 juta. Nah, misalnya ini dihargai 200 juta, maka 200 juta itu dibagi 3, yang 2 bagiannya laki-laki, yang 1 bagiannya perempuan. Ya, itu cara membaginya. Nah, kapan? Ya tergantung lakunya kapan kan begitu. Atau misalnya ada yang kaya, yang kaya nyusul wes tak beli saya 200 juta, kamu tak bagiin karena kamu anak laki-laki baginya sama dengan saya, kamu anak perempuan separuhnya. Jadi semua jadi milik dia, tapi kan dia ganti susui gitu. Nah itu pembagian yang Allah tetapkan seperti itu. Nah, tapi ada tapinya. Seandainya 2 anak tadi, ya, 2 anak tadi laki-laki dan perempuan, ya, setelah tahu bagiannya, aku bagiannya 1, dia anak laki-laki bagiannya 2. Nah, anak laki-lakinya itu sudah kaya raya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, pokoknya sudah kaya lah, pekerjaannya mapan. Yang perempuan ini dia masih kuliah, belum ada penghasilan dan seterusnya. Maka si kakaknya yang laki-laki dia bilang, "Wes Dek, ini harta warisan bagian saya, itu saya ikhlaskan, itu untuk kamu semua." Itu boleh. Ya, berarti nanti sah karena itu bagian dia diberikan. Ya, selama dia sudah tahu bagian warisnya. Atau dia bilang begini, udah nanti karena ini punya orang tua kita sama-sama, enggak usah pakai 2:1, bagi rata saja. Kamu separuh, saya separuh. Boleh. Ya, selama sudah ada kesepakatan antar ahli waris. Jadi sebenarnya kalau sama-sama legowo, ya, itu cepat selesai. Yang bikin ribet kan ada yang ngompori itu loh, ya, ada yang ngompori. Nah, itu yang bikin ribet itu. Kalau bagian warisnya gampang, sudah ada ukurannya. Kita sudah ada bagian-bagian masing-masing. Jadi ilmu warisnya itu gampang dipelajari. Sing angel itu noto atine sing Pak Entuk itu. Padahal kan dia nggak modal itu. Entuk saja alhamdulillah gitu kan, dapat rezeki nompok. Ono sih merengkel. Nah, ini ya. Jadi justru yang susah itu menyatukan pandangan dari ahli waris yang sudah dapat bagian masing-masing itu. Nah, saya kira itu.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di depan Pak Ustadz sudah menjelaskan masalah harta yang didapat atau diperoleh secara gonogini. Nah, pada saat suami itu meninggal, berarti kan istri dapat separuh, yang separuh untuk anak-anaknya. Bukan untuk anak-anaknya, dibagi waris. Oh iya, maksudnya yang separuh itu kan berarti yang untuk istrinya, yang separuh dibagi waris. Nah, untuk pembagian waris itu yang separuh itu yang saya tanyakan Ustadz itu bagian anak-anak, bagian istri lagi dan untuk siapa lagi kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi katakan begini ya, suami istri punya anak dua, satu laki-laki, satu perempuan. Gitu. Atau satu perempuan, dua perempuan kemudian punya bapak laki-laki, ya, bapaknya ya. Nah, ketika hartanya 100 juta, maka gonogininya 50-50. Ya, berarti istri itu dapat 50 juta dulu. Itu haknya istri. Harta gonogini kan. Nah, yang dibagi berapa? Yang dibagi sisanya yang 50 itu. Ya. 50 dibagi siapa? Dibagi seluruh ahli warisnya. Ya, anaknya perempuan berarti dapat bagian 2/3. Karena 2, ya kan? Dapat 2/3. Kemudian istrinya dapat 1/8 karena dia punya anak. Orang tuanya yang laki-laki, bapak berarti dapatnya asobah atau sisa. Ya itu dibagi itu. Tidak hanya untuk anak saja. Kalau ada orang tua dapat. Kalau orang tua enggak ada berarti anaknya saja atau siapa ahli waris yang lainnya. Paman kalau ada dapat gitu. Karena anak perempuan. Kecuali kalau di situ anak laki-laki ngentei gitu. Ya, anak laki-laki itu ngentei. Ya, menghijab ya, menutupi kesempatan yang lain dapat warisan itu kalau ada anak laki-laki. Ya, jadi kalau ada anak laki-laki, saudara nggak dapat, gitu. Dari ponakan juga nggak dapat. Dapatnya siapa? Ya kalau bapak masih dapat ya. Tapi saudara-saudara nggak dapat kalau dia punya anak laki-laki. Yeah. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke. Oh, sudah ada ya alamat untuk mengakses aplikasinya ya. Baik, dicukupkan ya Ustaz? Yeah. Okay. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk kajian kita pada sore hari ini di prawaris ya. Besok kita lebih detail untuk membahas waris perbagian-perbagian agar kita tahu kalau kita yang meninggal ahli warisnya siapa. Minimal untuk diri kita. Gitu. Kalau orang tua kita meninggal, saya dapat berapa? Ya, kalau ada saudara kita meninggal, kita dapat apa? Gitu ya. Ya. Yang repot itu kalau saudara meninggal, kita dapat siapa? Nah, itu yang repot. Baik, kita berdoa kepada Allah, ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan istiqomah dalam iman dan amal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimni ila Ramadan
wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.